Bertubi-tubi dilaporkan ke polisi, Ustadz Guntur Bumi semakin menghilang. Apalagi pasca munculnya seorang korban yang mengaku dilecehkan. Lalu kemana sebenarnya UGB? Mengapa hanya sang pengacara yang selalu muncul? Lantas apakah tindakan MUI dan polisi selanjutnya setelah makin banyak yang melaporkan UGB? Kasus UGB dengan mantan pasiennya bergulir kian panas saja. Dan kini bukan hanya tuduhan melakukan dugaan tindak pidana penipuan, namun juga dugaan pelecehan seksual. Semua mantan pasien yang diduga menjadi korban dugaan tindak pidana penipuan UGB seolah berlomba-lomba silih berganti melapor ke Mabes Polri dan Polda Metro Jaya. Dan akhirnya UGB pun kini semakin menghilang. Apalagi setelah muncul korban yang berinisial R yang mengaku alami dugaan pelecehan seksual saat diobati UGB di kamar yang sengaja digelapkan. Dengan cucuran air mata, korban dan juga orang tuanya meradang menuntut bela. UGB tak berani lagi menampakkan batang hidungnya. Beliau mengikat mata saya dengan kain, mengikat, lalu sudah mengikat, saya disuruh buka celana. Lalu saya disenderkan ke tembok gitu kan, matanya ditutup, dalam keadaan ditutup mata. Dia bilang katanya saya diguna-guna. Lalu minggu kedua saya balik. Ya, saya kan berharap kan dibekam ya, karena kan saya udah bayar 6 juta gitu. Jadi saya berharap kan pasti diobatin, tapi ternyata tidak. Dia ingin melakukan itu juga, ya melakukan tindak pelecehan seksual. Trauma anak saya, Mbak. Trauma anak saya. Dia jadi ingat lagi kejadian yang dulu, sakit hati ya. Sakit hati ya. Jangankan anak saya pun sakit hati sama si Guntur itu, sakit hati saya. Alhamdulillah terjawab. Doa saya selama anak saya dijolimi dia ya 2 tahun ya. Saya nggak terima UGB. Mohon hadapin saya UGB, saya nggak takut ya. Allah berpihak dengan yang benar dan Allah akan menghukum dia yang seberat-beratnya atas kejolimannya. Allah tidak tidur. Laksana menabur angin, kini UGB menuai badai. Belum lagi usai kasus dilaporkan mantan pasien ke Polda Metro Jaya dan Mabes Polri atas dugaan tindak pidana penipuan, sudah muncul lagi wanita yang meradang mengaku menjadi korban pelecehan. Alih-alih UGB muncul menjernihkan suasana, justru pengacaranya yang muncul dan langsung menyangkal lakukan dugaan pelecehan. Tak ayal, ibu korban menjerit pilu di atas bara emosi. Saya nggak terima dunia akhirat anak saya digituin oleh dia. Saya merasa sedih sebagai orang tua. Diberlakukan seperti itu, sedih. Saya nggak terima. Saya nggak terima. Saya sedih. Klien kita sampai hari ini tidak pernah mengenal siapa itu yang teriak-teriak katanya dilecehkan ya secara seksual. Malah kita menjadi tanda tanya, orang ini siapa gitu. Tiba-tiba datang, tiba-tiba nongol, kemudian dia mengutarakan bahwa dia merasa dilecehkan tahun 2011. Kita sedang mempersiapkan administrasi penyidikan. Kalau sudah selesai kita akan segera panggil untuk pelapor dan para saksinya. Ya, tadi saya katakan pasal 378 penipuan ya. Ancamannya 5 tahun ke atas. Lantas bagaimana reaksi MUI pasca banyaknya laporan bertubi-tubi tentang dugaan tindak pidana penipuan maupun dugaan pelecehan seksual UGB? Dengan tegas MUI menyatakan UGB tak boleh lari dari tanggung jawab. Namun UGB yang memiliki nama asli Susilo Wibowo sama sekali tak berani menunjukkan batang hidungnya. Sejak dilaporkan menipu para pasien, seolah lari meninggalkan gelanggang. Bukan nggak kelihatan, ada di rumah, nggak kemana-mana. Ada di rumah, kegiatan rutinitas usahanya, dia kan juga punya usaha gitu, nanti tetap berjalan. Terus kemudian hari ini kayak saya dengan UGB kita ke pesantren, tinjau lokasi pesantren, pembangunan pesantren dan sebagainya, tetap aja nggak masalah. UGB harus bertanggung jawab sesuai dengan komitmen di depan MUI. Dari pihak Guntur Bumi ya bertanggung jawab terhadap masyarakat, terhadap orang yang dirugikan. Mohon ya Allah, ya Rob, ya Rob. Saya minta dengan MUI ya Allah.
Saya berharap MUI, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bermohon kepada MUI, para ulama besar, kiai semua. Saya berharap, saya memohon supaya yang benar dibenarkan, yang salah disalahkan. Allah Maha tahu segala-galanya. Saya tidak rela anak saya. Sementara UGB kian menghilang di saat kasus dengan pasiennya terus memanas, Nia Daniati yang tak tahan melihat kelakuan Farhad Abbas justru curhat habis-habisan kepada Ois sang buah hati. Lantas bagaimana dengan Farhad yang tak sanggup nafkahi Nia dan anaknya 100 juta per bulan, tapi malah membelikan mobil mewah buat Regina? Temukan jawabannya di segmen selanjutnya. Lain kisah, kasihan melihat sang ibu Owi kunjungi Nia Daniati. Dan tak tahan melihat kelakuan Farhad, dia langsung curhat habis-habisan sambil kangen-kangenan dengan Owi putrinya. Sementara itu Ilal, suami Regina, menunjukkan sebuah mobil yang dihadiahkan Farhad kepada Regina. Mengaku tak sanggup nafkahi 100 juta per bulan. Mengapa Farhad justru sanggup menghadiahkan mobil kepada Regina?